Hey, 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 hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sanak family, sahabat, sekawan, Ea, 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 Ea. Welcome to Ende, jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edoalia. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah klik video ini. Sehat selalu, berkah bahagia, rezeki berlimpah kalian semuanya. Amin. Dan dimanapun kalian berada, amin, selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini seperti biasa, cerita Ea menemani kalian semua dengan tema horor, cerita bekerja di kafe angker. Kisah ini berawal dari seseorang yang kita sebut saja inisial R, memutuskan untuk pindah ke daerah Manado. R mencari pekerjaan baru untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. R menginjakkan kaki di kota itu dengan harapan yang tinggi, tanpa menyadari bahwa R akan segera terlibat dalam kisah yang akan mengubah pandangannya tentang dunia. Pada hari kedua setelah kedatangan R di Manado, R melihat iklan lowongan pekerjaan di sebuah kafe yang terletak di pinggir jalan yang cukup sepi. Kafe itu bernama Cafe Angker Manado. Nama itu cukup menarik perhatiannya R. Namun, R menganggap itu hanyalah strategi pemasaran. Dengan semangatlah R memutuskan untuk melamar sebagai pegawai di kafe tersebut. Saat wawancara, pemilik kafe, seorang wanita parubaya yang bernama Bu Kirana, menerima aplikasinya R dengan senang hati. Dia menjelaskan bahwa kafenya sering kekurangan pegawai karena banyak yang mengundurkan diri setelah beberapa hari bekerja. R yang saat itu sangat membutuhkan pekerjaan tidak terlalu memikirkannya. Hari pertama kerjanya R di kafe itu berjalan lancar. R bertemu dengan rekan kerjanya, seorang gadis muda bernama Rina, yang terlihat pucat dan lelah. Ketika R mencoba mengajaknya berbicara, Rina hanya menjawab dengan kalimat pendek dan tampak selalu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Pada malam pertama, sesuatu yang aneh terjadi. R mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal kafe itu hanya memiliki satu lantai. Ketika R bertanya kepada Rina, dia hanya menggeleng dan berkata, "Biasa itu, kamu akan terbiasa," katanya. Beberapa hari berlalu. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara piring pecah di dapur ketika tidak ada siapa-siapa. Suara bisikan di telinganya R saat sedang sendirian. Dan yang paling menyeramkan adalah ketika R melihat bayangan wanita berkebaya merah di cermin kafe yang menghilang ketika R menoleh. Rina semakin hari semakin terlihat lemah. Ketika R menanyakan keadaannya, dia hanya berkata bahwa dia tidak bisa tidur karena terus-menerus dibayangi mimpi buruk tentang kafe ini. Lalu R mulai merasa tidak nyaman dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun, sebelum R mengambil keputusan itu, Bu Kirana memanggilnya untuk menghadap. Dia mengatakan
bahwa R terpilih untuk menutup kafe malam itu. Rupanya, menutup kafe bukan hanya sekedar mematikan lampu dan mengunci pintu, tapi juga melakukan ritual kecil untuk menenangkan penghuni lain dari kafe itu. Dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur, R mengikuti instruksi dari Bu Kiran. R menyalakan beberapa lilin di pojok-pojok kafe dan membaca doa yang tidak dimengerti oleh R. Tiba-tiba, angin dingin menyapu seluruh ruangan, dan R merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah ritual itu, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. R mulai mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, dan beberapa kali R merasa ada yang menyentuh pundaknya ketika sedang sendirian. Rina, rekan kerjanya, tidak masuk kerja lagi setelah itu, dan R diberitahu bahwa dia telah mengundurkan diri. R semakin yakin bahwa kafe itu memang berhantu dan pemiliknya, Bu Kirana, tampak memahaminya lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Lalu suatu malam, R memutuskan untuk mengkonfrontasi Bu Kirana tentang semua kejadian aneh itu. Dengan tatapan yang berat, Bu Kirana akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya. Katanya, kafe itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah rumah seorang wanita yang dituduh sebagai dukun, dan lalu dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa. Sejak itu, arwahnya tidak pernah tenang dan terus menghantui area tersebut. Bu Kirana mengatakan bahwa dia telah mencoba segala cara untuk menenangkan arwah tersebut, tapi tidak ada yang berhasil. Dia juga menambahkan bahwa sebagian besar pegawai yang pernah bekerja di sana akhirnya mengalami gangguan mental atau kejadian-kejadian yang merugikan dalam hidup mereka. Lalu saat itu, R memutuskan bahwa R tidak bisa lagi bekerja di tempat itu lagi. R mengundurkan diri pada keesokan harinya, berharap untuk meninggalkan semua kejadian mengerikannya itu di belakang. Namun, keputusannya itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sejak meninggalkan kafe itu, R sering mengalami mimpi buruk dan terkadang merasa seperti ada yang mengikutinya. R mencoba berbagai cara untuk melupakan yang semuanya yang telah terjadi, tapi sepertinya bagian dari kafe itu masih bersamanya. Dan dari cerita ini, R berharap ke siapapun para pembaca agar berhati-hati di tempat manapun. Ini bukanlah sebuah kisah fiksi untuk menghibur katanya, tapi sebuah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang lebih menyeramkan daripada cerita horor manapun. Mari ambil hikmahnya. R berharap agar kita selalu berhati-hati dimanapun tempat berada. Sekian, cukup sudah Ea bercerita. Semoga kita bisa ambil pelajarannya dari kisah R ini agar selalu berhati-hati. Mohon maaf bila ada kurang atau salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, nantikan video Ea selanjutnya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Ea.